Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mauna Rizka di acara Breaking News Msenda TV untuk mengabarkan berita teraktual, tajam, dan terpercaya. Tim penilaian kinerja Kepala Madrasah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Selatan mengunjungi Madrasah Sanawiyah Negeri 2 Aceh Selatan dalam rangka penilaian kinerja Kepala Madrasah tahun 2021. Kinerja Kepala Madrasah sebagaimana dalam petunjuk teknis dari Direktorat Jenderal Pendidikan Islam melalui Direktorat Guru Tenaga Pendidikan Madrasah yang ditetapkan melalui SK Ditjen Pendis nomor 1111 tahun 2019 tentang penilaian kinerja Kepala Madrasah, bahwa penilaian kinerja Kepala Madrasah dinilai berdasarkan 5 komponen penilaian. 5 komponen terdiri atas 4 tugas utama Kepala Madrasah dan ditambah dengan 1 komponen tambahan. 5 komponen meliputi usaha pengembangan madrasah, pelaksanaan tugas manajerial, pengembangan kewirausahaan, supervisi kepada guru dan tenaga kependidikan, serta hasil kinerja Kepala Madrasah. Pada Rabu 10 November 2021, tim PKKM Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Selatan yang didampingi langsung oleh pengawas pembina Umar Dawi SPDI, didampingi oleh Dr. Andes Haji Safrizal, Agus Salim SAG MPD, dan Dr. Anda Hajjah Yasmalinda Ningsih, hadir di MTSN 2 Aceh Selatan dan disambut oleh Kepala Madrasah Musrizar SPD, serta seluruh warga madrasah. Dalam sambutannya, Kepala Madrasah mengucapkan selamat datang di MTSN 2 Aceh Selatan dan memberikan apresiasi kepada tim PKKM Kemenak Aceh Selatan yang telah datang untuk memberikan penilaian terhadap kinerja Kepala Madrasah. Kepala Madrasah juga menambahkan ucapan terima kasih kepada seluruh pendidik dan tenaga kependidikan yang telah menyukseskan kegiatan ini. Pada waktu yang sama, Ketua Tim PKKM Umar Dawi SPDI memberikan apresiasi kepada Kepala Madrasah yang telah menyediakan tempat dan menyambut dengan sebaik mungkin. Telah banyak perubahan di madrasah ini dan tetap terus berbenah untuk menjadikan madrasah hebat bermartabat. Selain itu, Ketua Tim PKKM yang sekaligus tim penilaian kewirausahaan madrasah menyampaikan bahwa langkah awal untuk memulai wirausaha madrasah adalah dengarkan apa kata warga, kemudian dipilih untuk menjadikan skala prioritas, kemudian keberanian untuk memulai berwirausaha. Begini Bapak-bapak semua di sini, masalah wirausaha ini sebenarnya langkah awalnya itu ada 3 sistem aja, itu langkah awalnya Pak. Langkah awal yang pertama sekali dengarkan apa kata warga. Ini sudah bisa kita adopsi apa kata warga nanti. Kemudian kita pilih menjadi skala prioritas. Kemudian keberanian untuk memulai Pak. Jadi kalau kita tidak memulai Pak, mengambang jadinya. Yang perlu diperhatikan di sini, berulang tadi saya bilang sama Pak Robi ini, bahwa di samping memang sekolah itu bisa menghasilkan uang, yang lebih penting di sini kita itu menginspirasi siswa-siswa kita ke depan bahwa mereka tahu bahwa berwirausaha itu justru lebih menguntungkan daripada pekerjaan yang lain. Dalam kondisi yang sedemikian, dalam kondisi ini, dengan baru 3 bulan Bapak itu di sini, saya pun baru hari ini saya melihat begitu kompleksnya hanya perencanaan yang ada di sekolah ini, walaupun masih ada ketimpangan 1-2. Itu pun tadi sudah saya kasih tahu sama Pak Robi, itu akan diselesaikan nanti sesuai dengan petunjuk, dan saya berharap tadi tidak pula dia mengiyakan apa yang saya bilang, tapi
cross check dulu, kan itu kan. Jangan langsung ditelan apa yang disalahkan, kan begitu. Kira-kira ini nampaknya Pak, kewirausahaan yang ada di sekolah ini akan menjadi apa namanya, pilot project ya Pak. Nanti akan kami kembangkan kepada sekolah-sekolah lain Pak. Pada sekolah lain itu masih mengambang Pak. Ini saya mohon izin kepada beliau ini yang telah membuka wawasan saya juga. Saya pun tidak tahu sejauh ini sudah perkembangan di sini. Ini barangkali kelalaian saya juga Pak. Insya Allah nanti akan saya perbaiki, dan ini akan saya mohon izin, ini akan saya share ke sekolah-sekolah lain sesuai dengan apa namanya, potensi yang ada di sekolah yang lain. Hal senada juga disampaikan oleh Tim Penilaian Usaha Pengembangan Madrasah. Agus Salim SAG MPD menyampaikan bahwa tujuan dari PKKM untuk melihat kondisi di madrasah terhadap apa yang sudah dikerjakan di madrasah. Terkait 4 hal, yaitu usaha pengembangan madrasah, pelaksanaan tugas manajerial, pengembangan kewirausahaan, serta supervisi guru dan tenaga kependidikan. Sesuai dengan juknis dari Dirjen Pendidikan Agama Islam yang tertuang dalam nomor 1111 tentang penilaian kinerja madrasah, tujuan dari PKKM ini adalah yang pertama untuk melihat kondisi di madrasah terhadap apa yang telah mereka kerjakan, mereka lakukan di madrasah. Ada 4 hal. Yang pertama adalah terkait dengan usaha pengembangan madrasah. Di situ ada banyak yang ingin kami ketahui, baik mulai awalnya terkait dengan bagaimana pelaksanaan tugas dari masing-masing personal yang ada di madrasah itu. Mulai dari kepala madrasah, kemudian wakil kepalanya, dan seterusnya sampai kepada guru-gurunya. Yang kedua tentang pelaksanaan manajerial, apa yang telah dilakukan oleh kepala madrasah di sekolah itu dalam rangka untuk meningkatkan pengembangan manajerial di madrasah itu. Apakah sekolah atau madrasah itu sudah terkelola dengan baik atau belum? Itu tujuan daripada PKKM yang kedua. Yang ketiga terkait dengan masalah kewirausahaan. Kami juga ingin mengetahui usaha apa yang ada di sekolah itu dan bagaimana pengelolaan dari usaha-usaha yang ada di madrasah itu. Kewirausahaan yang dimaksud di sini bukan hanya yang ada keuntungan semata, bukan seperti itu. Artinya segala apa yang dilakukan yang itu bermanfaat untuk madrasah itu bahagian daripada kewirausahaan. Ya, tampilan sekolah, ya, perubahan sekolah itu merupakan bahagian daripada kewirausahaan. Dan yang terakhir adalah terkait dengan masalah supervisi. Apakah tugas supervisi ini telah dilaksanakan dengan baik oleh kepala sekolah atau kepala madrasah atau belum? Lalu bagaimana kepala madrasah melakukan supervisi itu terhadap guru? Saya kira itu 4 hal yang tujuan daripada PKKM dilaksanakan di madrasah. Demikian. Tim Penilaian Supervisi Guru dan Tenaga Kependidikan Dr. Anda Hajjah Yasmalinda Ningsi juga menambahkan bahwa MTSN 2 Aceh Selatan sudah banyak mengalami perubahan, baik dari segi sarana dan prasarana, serta apresiasi untuk kepala madrasah yang telah mampu membuat perubahan secara nyata untuk madrasah. Begitu banyak perubahan yang telah kami lihat, ya, baik di segi sarana, prasarana, dan ADM. Yang sangat membanggakan lagi, dalam 3 bulan kepala madrasah ini menjabat telah mengeluarkan 3 inovasi di madrasah ini. Itu sangat luar biasa dalam 3 bulan, yaitu adanya MSEDA, kemudian adanya kelas unggulan, yaitu unggulan IT, kemudian satu lagi tentang pelayanan yang yaitu dengan memakai radio supaya cepat
tepat dan tanggap untuk baik untuk tamu yang ada dan untuk pelayanan kepada anak didik di madrasah ini. Dan harapan kami ke depan, ya, ini dalam 3 bulan. Kalau bertahun mungkin lebih besar lagi inovasi-inovasi yang diadakan, dan kami berharap madrasah ini bisa lebih maju dan kita jangan dianggap nanti Aceh Selatan yaitu ketinggalan, tapi alhamdulillah sekarang sudah nampak, sudah muncul di bawah kepemimpinan Pak Muslijar, sudah nampak di MSen 2 ini, sudah nampak inovasi-inovasi baru. Walaupun madrasah ini bukan ditargetkan menjadi madrasah inovasi. Yang di Aceh Selatan madrasah inovasi tingkat MSen itu di MSen 1, tapi perkembangannya lebih pesat di sini. Alhamdulillah, kami harapkan ke depan akan muncul lagi. Dan kami harapkan nanti muncul yaitu sekarang di dalam sarana prasarana kami akan kami harapkan berdampak kepada lulusan dan kompetensi anak didik madrasah MSen 2 ini yang akan datang. Kita lihat insya Allah dengan kompetensi guru-guru yang ditingkatkan, kompetensi anak didik juga nanti insya Allah akan meningkat. Pada hari yang sama, tim penilaian tugas manajerial Kepala Dokterandes Haji Safrizal menambahkan bahwa PKKM merupakan mengukur kinerja kepala madrasah dari bulan Januari hingga Desember. Sejauh mana kepala madrasah telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Walaupun kepala madrasah baru bekerja 3 bulan, namun harapan-harapan dari PPKM sudah terlaksana dengan baik. Yang pertama sekali, PKKM ini adalah suatu hal mengukur kinerja kepala madrasah dalam Januari sampai Desember. Yang diharapkan dari sini adalah sejauh mana kepala madrasah itu telah melaksanakan tupoksinya sebagai kepala madrasah. Walaupun pekerjaan ini adalah pekerjaan bersama dari warga madrasah itu sendiri. Apa yang diharapkan, kekurangan tahun ini untuk menjadi pedoman apa yang belum kita laksanakan tahun ini, tahun depan untuk bisa kita sampaikan kembali maksudnya. Artinya pekerjaan yang belum selesai tahun ini akan kita perbaiki untuk tahun yang akan datang. Sehingga semua madrasah-madrasah menjadi berkompetensi dalam mengusahakan kinerjanya itu sendiri. Terus harapan kami apa yang sudah ada di MTes 2 ini itu dipertahankan dan semoga ke depan lebih baik. Jadi jangan kita nanti merugi. Kalau hari ini sama dengan hari yang kemarin, itu tergolong kita ke dalam kondisi yang merugi. Sebaiknya apa yang kekurangan ini menjadi pedoman kepada kita untuk kita perbaiki ke depan. Nah, kalau kami memperhatikan di madrasah ini, walaupun kepala madrasahnya baru 3 bulan bekerja, alhamdulillah harapan-harapan daripada PKKM itu sudah kami dapatkan di sini. Walaupun belum sempurna. Masih banyak barangkali yang perlu kita tinjau kembali. Hal-hal tertentu, tidak semua. Tapi sudah ada hal-hal yang sudah baik di sini. Harapannya, dengan adanya penilaian kinerja kepala madrasah, dapat meningkatkan kualitas kinerja kepala madrasah dalam melaksanakan tugasnya sebagai kepala madrasah dan dapat mengembangkan kompetensi lembaga pendidikan madrasah. Demikian yang dapat kami laporkan dari MTSN 2 Aceh Selatan. Salam Madrasah.